Halo Gitaros, welcome back to my channel. Di video kali ini aku ditemani Ian dan lawan kita adalah Fanny dan Victor. Victor ini udah lama nggak datang ke grup ini karena harus kerja di luar kota, jadi nggak bisa tapi sekarang udah balik lagi ke Malang, jadi bisa rutin. Ini baru pertama kali main lagi dan katanya sih udah lama nggak main. Di video kali ini aku dan Ian settingannya normal kayak main double biasa. Kalau yang di sebelah sana kan mix double, tapi settingannya ya settingan gendongan, yaitu Fanny ditaruh di depan. Jadi nanti kita lihat aja apa cara seperti itu berhasil atau enggak. Walaupun Fanny yang digendong oleh Victor, tapi kita nggak mau nyerang Fanny terus, tapi juga nyerang ke tempat yang kosong atau yang bisa diserang. Meskipun kita nyerang Victor ya nggak apa-apa. Di video kali ini mungkin yang lebih menonjol itu rotasinya ya, makanya video kali ini aku kasih judul belajar lagi rotasi. Di video sebelumnya yang aku partneran sama Ferry di Unggul itu ya, itu rotasinya Ferry itu amburadul. Dan kalau aku sama Ian lebih cocok sih, jadi rotasinya kita udah paham. Walaupun sebenarnya kayak gini nih, Ian sebenarnya kan mau ngambil, tapi kalau lihat aku udah mundur, aku yang ngambil, dia langsung pergi dan jaga di tempat yang kosong. Nggak seperti Ferry kemarin waktu aku udah mau mundur, ternyata Ferry tetap di situ nggak mau pindah, padahal harusnya pemain belakang itu harus ngalah. Kalau pemain depannya kayak gini kan aku nyaut langsung ambil gitu, Ian jadi nggak jadi ambil. Kalau misalnya Ian ngambil, jadinya aku ragu-ragu untuk ngambil kan nanti tabrakan sama Ian. Nah, itu settingannya bener kayak gitu. Kalau yang kayak Ferry kemarin tuh nggak benar. Video kali ini lumayan lama karena ya aku spill ya, karena kita sampai rubber set, nanti yang set 2 kita kalah. Jadi aku nggak mau banyak-banyak kasih komentar di awal, kita nikmati aja jalannya permainan ini sambil aku kasih masukan atau komentar dikit-dikit. Pengembaliannya Fanny itu nanggung, dia itu ngelop tapi nggak sampai ke kolom yang belakang atau baseline, makanya smashnya mudah. Nah kalau ngelop tuh kan harusnya sampai belakang kayak aku gitu. Ini Victor juga ngelopnya nggak sampai belakang, tapi Ian ini ragu-ragu mau ngemes atau mau drop shot, makanya nggak sampai. Ini lagi Ian ini kalau main memang terlalu meremehkan lawan ya, memang agak nggak imbang sih, soalnya Fanny itu matian, apalagi kalau di smash ke arahnya Fanny udah mati dari tadi. Ini aku yang salah karena kurang kanan jaganya. Harusnya ketika Ian angkat bola terus ke kiri, aku harusnya langsung ke kanan. Ini aku intersepsi, dikasih ke backhandnya Victor. Ian ini salah, masa mukul kayak gitu, harusnya kan dia itu pakai
backhand bukan pakai forehand, terus dia tuh mau kasih tunjuk kalau dia bisa kayak gitu, cuman ya nyangkut. Dan itu kalaupun nggak nyangkut pasti out, soalnya terlalu melebar pukulannya. Nah tadi itu aku itu udah tahu kalau Fani bakal kasih net, soalnya dia itu kesulitan kan, mundurnya udah salah dan telat. Makanya opsinya dia kalau mukul harus keras, mau ngelop. Dan dia itu aku tahu kalau dia Fani nggak bisa ngelop keras dari belakang sampai belakang, makanya dikasih drop. Makanya aku langsung lari ke depan terus kasih semua. Kalian bisa lihat ya, waktu Ian net aku langsung mundur, cuman Ian ini nettingnya nanggung, nggak bisa tipis, makanya langsung di kill sama Victor. Tapi yang namanya rotasi itu harusnya bener kayak gitu. Ketika kita lihat teman kita lari ke depan terus kasih net tuh, kita harus langsung siap-siap jaga posisi yang di belakang. Ini kalau kita main lop-lop, jaganya depan belakang, masing-masing kamar pemainnya harus siap depan dan belakang. Nanggung. Ian nggak langsung serang tapi kasih di tengah-tengah, jadi lumayan efektif karena bingung mau diambil Fani atau mau diambil Victor. Ya kayak gitu, kalau kita main di net harusnya tipis supaya nggak bisa di kill. Itu sama Victor kan mau di kill tapi terlalu tipis jadinya keluar. Nah kalau jaganya depan belakang kayak aku sama Ian sama lawan tuh ditaruh di tengah-tengahnya kita, jadi supaya bingung nanti Ian atau aku, tapi yang belakang itu yang harusnya inisiatif mengambil maju. Dan Ian benar, jadi Ian kalau mau ambil ya boleh, tapi sebaiknya yang belakang yang ambil. Ini Ian tuh terlalu nyantai, dan dia kalau mau kasih net silang itu tekniknya terlalu melambung, jadi kurang turun, kurang datar. Ini aku nyangkut karena aku pikir biasanya sih pemain depan yang ambil kalau kayak gitu. Jadi gini ya, tiap kali kita melakukan pengembalian tuh kita harus punya follow up. Jadi kayak tadi tuh Ian tuh kesalahannya nggak punya follow up. Kalau dia kasih net itu jangan harap pengembalian berikutnya itu yang ngambil partner, tapi sebaiknya kita itu punya pikiran kalau nanti aku kasih net di sini, misalnya dari lawan itu ngenet lagi atau mengembalikannya nanggung, harus langsung aku ambil atau aku mundur dan langsung smash. Harusnya mikirnya itu kayak gitu. Kalau kalian mikir, oh aku udah berhasil kasih net tipis terus, hore, udah tugasku selesai, sekarang giliran temenku. Nah itu salah, nggak boleh kalau mikir kayak gitu. Nanti tambah diseroboti lawan pengembaliannya. Kalau kita nggak punya planning terus kita menyuruh temen kita ambil, apalagi kalau kita panggil namanya, ya otomatis temen kita itu nggak siap. Kita kan nggak tahu juga, kalian kan nggak tahu juga partnermu itu berada di mana, mungkin aja jauh. Ini bola lambung sama Ian di drop shot, smash ataupun drop shot sama aja kan nurunin bola. Yang salah itu Victor karena Fani angkat bola tapi Victor nggak jaga di
kolom yang satunya. Dia masih berada di tengah-tengah. Walaupun nginjek di kamar satunya, tapi masih terlalu tengah. Ini teknik backhand dropnya Ian kurang bagus karena masih melambung. Kalau Fanny cepet pasti mati. Ini Ian juga salah. Kalau dia kasih net silang harusnya langsung ngejar ke kiri. Jadi aku bisa jaga yang di kanan atau di tengah gitu. Karena Ian nggak kejar, jadinya aku kan bingung. Nanti sama Fanny di net, Ian nggak bisa ngambil, aku yang mesti ngambil. Tapi ternyata sama Fanny di lob silang, jadi aku terpaksa harus pakai backhand. Nah, itu mulai dari situ udah rusak pertahanan kita karena kesalahannya yang Ian tadi yang waktu ngenet nggak lari ke arah bolanya. Jadi langsung beberapa kali meskipun aku berusaha untuk cover, walaupun di smash masih bisa mengembalikan, tapi tetap aja nggak lama kemudian kita mati karena pertahanannya nggak solid, formasinya udah kacau, banyak bolongnya. Nah kayak gini aku kasih net, harusnya kan aku ngejar biar Ian itu mundur, tapi kan aku gak ngejar, jadinya aku yang ngambil backhand. Terus backhandku aku kasih backhand drop ke arah net, tapi Ian gak maju dan langsung mati. Tapi itu juga bagusnya Victor sih, kasih pengembalian yang tipis. Karena Victor ini bagusnya itu dia bisa nahan bola. Kalau orang lain scan itu kan ditunggu bolanya, terus pakai pergelangan dibuang ke belakang. Tapi kalau Victor ini enggak, ditunggu bolanya, terus pergelangannya ditekuk ke belakang, jadi bolanya itu jatuhnya melambung tapi tipis, jatuh di depannya net. Kalau kalian ngamati permainannya Hendra Setiawan, dia juga seperti itu kadang-kadang. Jadi tekniknya hampir sama. Ditahan sampai raketnya itu menghadap 45 derajat ke atas. Jadi shuttlecocknya itu melintir dari arah kurvanya itu melambung tajam ke atas. Namanya itu hairpin ya. Jadi kayak lubang jarum itu kan modelnya kayak kurva gitu. Kayak McD. Kayak logonya McD. Di lapangan yang sebelah sana setelah aku pindah, aku dan Ian merasa kalau lapangannya itu memang gak enak. Jadi lebih banyak mati, nggak tahu kenapa. Bisa jadi karena koknya udah mulai rusak sih. Ini pengembalian serve-nya Ian bagus, soalnya langsung sodok ke belakang. Dan biasanya sama lawan itu dikasih ke net lurus, jadi dia langsung cegat di depan. Terus buangnya langsung ke silangannya yang belakang. Itu sulit kalau pakai ini ya, strategi kayak gitu itu sulit dikembalikan. Tapi ya kalian harus ya waktu nerima serve itu kalau ada bola nanggung langsung disodok ke belakang. Nah ini benar, kalau tanggung dikit terus langsung diambil. Sampai
Fani ini sampai takut kalau mau serve ke arahnya Ian. Aku juga serve-nya itu banyak nanggung karena lagi cari metode lain yang bikin servisku itu lebih tipis. Cuman masih perlu banyak latihan. Tapi aku udah mulai ganti teknik. Kalau dulu aku pakai teknik yang lama, bolanya aku lepas dulu, pakai tangan kanan aku lepas, lalu baru pukul pakai raket yang di tangan kiri. Tapi kalau teknik yang baru, ayun raket dulu baru melepas shuttlecock. Jadi biasanya aku kan kayak AB gitu. Cara tekniknya itu A melepas kok, terus B nampel. Kalau sekarang aku harus merubah dari B ke A. Itu agak sulit sih kira-kiranya. Tapi jika berhasil itu bagus. Servisnya bagus. Ini aku berusaha intersepsi, cuman terlalu bersemangat untuk kill, jadinya out. Nah ini Ian kan juga tahu kalau Fanny itu ditempatin ke belakang, kembalinya itu pasti melambung, nanggung ke net. Tapi dia gagal kembaliin waktu di net. Ini juga aku juga kaget karena Fanny kok berani sekarang untuk intersepsi, biasanya itu nggak punya niatan intersepsi. Ini juga Victor tuh ngambilnya belakang, terus ngenetnya tapi tipis, jadi aku terpaksa ngembaliinnya itu melambung. Lambung kan nanggung tapi tipis ke net, makanya Fanny nggak bisa mengembalikan karena takut foul. Memang kalau kita niat untuk nyerang itu kadang-kadang ya ikut ya. Jadi harus benar-benar ini tahan nafsu. Out. Ya ini masih harus belajar backhand karena backhandnya itu terlalu nanggung. Kalian tuh nggak bisa latihan terus dengan harapan backhandnya atau pukulannya jadi tipis kalau tekniknya nggak dibenerin. Kalian harus tahu tekniknya dulu, baru nanti mau perkara tipis atau enggak itu bisa diatur. Tapi kalau tekniknya salah, untung-untungan, kadang tipis kadang enggak. Ya teknik sih ada macam-macam sih, nggak cuma satu aja tekniknya. Cuman kalau pakai teknik itu biasanya winning rate atau angka keberhasilannya itu lebih besar. Ini Ian kan nettingnya nanggung, tapi kan lawannya jauh. Ian lebih mentingkan ke tipis deket net daripada tipis ketinggiannya. Kalau sebenarnya kalau kayak tadi gitu, mending tipis ketinggiannya daripada jaraknya.
Ian ini nggak siap. Wih, akhirnya Victor dan Fani menang. Ini sebenarnya kita udah selesai sih, karena kan giliran. Biasanya kita nggak ada rubber set, tapi kita ada sisa waktu sewa lapangan. Jadi ini videonya aku tambahin lagi yang set ketiga. Sebenarnya Victor tuh udah nggak mau, soalnya dia udah capek gendong Fani, dan aku sendiri juga capek, pinggangku tuh bermasalah, jadi sudah sakit, dan lenganku yang di daerah siku itu udah kayak bengkak karena pakai senar yang murah. Makanya aku selalu kalau dikasih backhand, pengembaliannya itu nggak berani keras ke belakang, soalnya nanti tambah sakit. Ini aja udah sekitar 2 mingguan nggak sembuh-sembuh. Ya kalau aku sama Victor capek, berarti yang main tuh sebenarnya Ian sama Fani. Jadi kita cuma bagian servis saja dan blessing. Ini lawan kita tertegun, soalnya mereka menunggu raket kita. Raketnya Ian dan aku itu mau tabrakan atau enggak. Ternyata enggak tabrakan. Nah, ini Ian bagus, ditempatin di kolomnya, garisnya double. Belajar dari mana, Ian? Ini aku niru gayanya Victor. Jadi raketnya itu dihadapkan ke langit-langit. Makanya bolanya bisa tipis ke netting. Walaupun kita habis lari ya. Biasanya kalau habis lari mau netting tipis itu akan susah. Jadi harus menahan kaki, itu agak berat. Tapi kita bisa mainin kayak tadi itu berkenan. Ini aku udah gak bisa backhand soalnya udah capek, pinggang dan tangan udah sakit semua. Jadi teknik itu juga, walaupun kita tahu tekniknya benar, tapi kalau nggak siap kakinya atau terlambat itu tetap aja nggak berhasil. Nah ini aku habis semes, Ian bantuin jaga di depan itu bener. Terus aku langsung lari ke kiri. Jadi kalau kita itu teman kita ngintersepsi di depan, padahal kita harusnya yang ngambil kan. Kita harus segera ngisi ruang yang kosong. Kalau enggak nanti lawannya tahu kalau itu tempatnya kosong, pasti ditempatin. Kayak gini, kita kalau punya kesempatan forehand di belakang, sudut belakang ya, kita lihat waktu lawan kita itu mecah kayak Victor dan Fani, jadi kan kiri kanan gitu, kita tempatin aja di tengah-tengah mereka. Biasanya bingung siapa yang ngambil, tapi kalau kalian dalam posisi yang seperti itu harusnya Victor yang ambil, soalnya dia itu kan serongannya, jadi bisa lebih leluasa. Kalau Fani yang mundur itu agak sulit. Ian nettingnya gagal, soalnya dia ngambilnya terlalu bawah dan posisi kakinya nggak ideal, pijakannya nggak stabil, tapi maksa ngambil. Kalau mau netting itu kakinya harus stabil. Ini Victor jelas fault karena koknya belum masuk ke daerahnya Victor, tapi dia udah raketnya di atas daerahku. Itu nggak boleh, itu fault. Yang kalau aturannya BWF, kalau dari aku itu netnya tipis, setelah kepalanya aja masuk
ke bagian lapangan kita, terus kita pukul balik ke lapangan lawan, tapi raket kita itu melebihi net sampai ke daerahnya lawan tuh boleh. Soalnya kan kena imbasnya kita mukul, tapi titik pukulnya itu harus berada di lapangan kita. Ya memang kalau kita main sosial kayak gini ya gak apa-apa, tergantung lawannya juga. Ini lawan kita udah beda jauh poinnya, jadi kita oke-oke aja. Ini kalian lihat waktu Victor dan Fanny mecah, terus Ian ada kesempatan untuk nembak ke tengah-tengahnya, terus kan gak ada yang ngambil. Makanya aku tadi bilang kalau kalian punya kesempatan forehand waktu berada di pinggiran, itu kalian bisa tempatin ke tengah-tengah lawan waktu lawan itu posisinya misah. Tadi waktu Ian netting, Victor nyangkut, itu keberuntungan kita, karena Ian tuh kebiasaan ngincer netting yang kayak hairpin, tapi nggak ngincer ketipisan ketinggiannya netting. Itu nanti jadi kebiasaan, walaupun lawannya udah di depan mata, tapi kebiasaan ngangkat bola terlalu tinggi, nanti tambah cepet digil sama lawan kalau lawannya siap. Ini Fanny menunda serve. Gak boleh, harus diperingatkan oleh wasit. Terus jadi terlalu banyak bercanda, jadinya Ian mengembalikannya juga asal-asalan. Ini yang salah, nyodoknya itu nanggung terlalu melambung, terus habis lambungkan bola bersembunyi di depannya net, jadi ya defense-nya nggak kuat. Ini kebetulan aja Fanny kasih netnya itu bisa tipis, biasanya out. Nah ini benar, jadi sotok ke belakang, terus biasanya pengembaliannya kan nanggung karena kaget toh, terus ya langsung bergerak. Lah itu namanya antisipasi, jadi udah punya planning, ada paling enggak itu 2 langkah ke depan. Kita lihat kalau servisnya flick, itu kita langsung jaga kiri kanan. Yang habis serve langsung mundur nempati kamar yang tempat dia serve. Ini lagi flick, jaga kiri kanan, terus ya seperti prosedur yang biasanya. Kalau smash ya salah satu di depan, kalau ngelob kita misah. Ini Ian walaupun berhasil menipu lawan, tapi sebenarnya nanggung. Cuman gak apa-apa sih kalau nanggung, tapi lawan kita jauh ya, jadi gak sempat nanggung. Ini juga nanggung, tapi Fanny itu nggak bisa nyemes kalau dikasih flick serve. Harusnya prosedurnya mundur dulu. Ini sekali lagi aku tempatin ke tengah-tengah mereka dan game. Oke guys, gitu aja video kali ini. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa
lupa like, subscribe. Nantikan video-video berikutnya ya.